Segala puji dan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kita yang siap mendengarkan dan mau melakukan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Shalom semuanya. Apa kabarnya? Luar biasa sehat ya. Terima kasih buat Pak Gembala dan Ibu. Terima kasih buat jemaat Tuhan di tempat ini. Berapa banyak dari saudara yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Colek kanan kirinya bilang jangan ganggu gua. Karena hari ini gua mau dengar firman Tuhan. Kira-kira begitu ya. Tetapi saya harap tidak hanya mendengar, tapi kita mau melakukannya. Bapak Ibu Saudara. Karena pagi hari ini ada pesan Tuhan yang penting buat kita. Jadi kalau saudara mau catat, silakan catat. Kalau saudara mau mendengarkan, silakan mendengarkan. Yang bawa Alkitab, silakan dibuka Alkitabnya dalam Kisah Para Rasul, pasal yang pertama. Kisah Rasul pasal yang pertama, hari ini kita akan belajar banyak tentang apa yang harus kita lakukan setelah kenaikan Tuhan Yesus. Maka tema khotbah saya hari ini adalah setelah kenaikan Tuhan Yesus. Karena kenapa saudara, sering sekali kita menjadi orang Kristen, kita lebih suka eventnya daripada heavennya. Kita lebih suka perayaannya. Kalau saya renungkan, saudara, kita renungkan sama-sama, kelahiran Yesus, yang paling repot itu adalah acaranya, betul ya? Bagaimana supaya acara Natal itu begitu meriah, begitu banyak undangan yang datang. Tetapi setelah Natal selesai, kadang yang menyedihkan tidak ada perubahan dalam kehidupan kita. Kita naik lagi, setelah Yesus lahir, kita memperingati apa saudara? Hari kematian Tuhan, betul ya? Yesus mati. Tetapi yang paling menyedihkan, menjadi pertanyaan saya secara pribadi, kenapa tidak ada perayaan tentang pelayanan Tuhan di dalam muka bumi ini? Gitu ya saudara ya, harusnya itu yang harusnya melekat dalam kehidupan kita. Lalu event kematian juga, itu juga adalah event bagaimana perayaannya begitu spektakuler. Bahkan bikin cambuk yang benar-benar real, supaya yang peran jadi Tuhan Yesus benar-benar dicambuk gitu ya. Sekalian balas dendam, kira-kira begitu saudara. Nah setelah hari kematian Tuhan Yesus kita masuk hari kebangkitannya. Hari kebangkitan Tuhan juga kita peringati. Setelah hari kebangkitan Tuhan Yesus, maka kita melihat juga 40 hari Yesus ada, maka kita memperingati hari kenaikannya. Setelah hari kenaikan, maka ada yang disebut dengan hari Pentakosta. Orang Kristen lagi bikin yang namanya 10 hari doa Pentakosta, begitu ya. Tetapi pengertian yang paling dalam kehidupan kita adalah bukan tentang acaranya. Tetapi apakah saudara mengalami kepribadian Tuhan Yesus dari dia kelahiran sampai dia bangkit, sampai dia naik ke atas surga, bahkan sampai dia itu mencurahkan daripada Roh Kudus-Nya. Maka pada pagi hari ini saya berharap jemaat Tuhan di tempat ini menjadi jemaat yang dewasa secara rohani supaya kerajaan Tuhan di muka bumi ini diperluas. Ya mau katakan amin. Maka jangan menganggap diri saudara itu nggak bisa apa-apa. Jangan menganggap diri saudara yang selalu susah mulu nih Pak. Selalu bertentangan, selalu berhadapan dengan keuangan. Ternyata itu hanya tipu muslihat daripada iblis kalau saudara sadari. Saudara disibukkan dengan pekerjaan, kerja dari pagi, siang, sore, malam. Membuat hubungan keluarga tidak menjadi harmonis. Ya selalu berpikiran bayar utang, bayar cicilan, selalu dibuat itu. Sehingga saudara tidak bisa merasakan anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara. Karena menurut saya, orang Kristen yang paling malang adalah orang Kristen yang tidak bisa menikmati kerajaan Allah dan kebenarannya dalam kehidupannya. Yang setuju katakan amin saudara. Maka mari kita buka dalam Kisah Para Rasul yang pertama. Kita akan baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Sampai ayat yang ke-5 dulu kita baca ya saudara ya. Yang sudah dapat katakan amin. Yuk baca sama-sama 1, 2, 3. Hai. Dalam bukuku yang pertama, aku menuliskan tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Stop dulu sampai situ. Ayat 1 dulu boleh? Oke. Nah jadi penulis daripada Kisah Para Rasul adalah Lukas.
Salah satu murid daripada Tuhan. Dikatakan dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Jadi perhatikan, bahwa ketika saudara setelah Yesus naik ke atas surga, apa yang saudara lakukan dan saya lakukan? Yang pertama, saudara dan saya harus lakukan, yaitu untuk bisa mengingat apa yang Yesus kerjakan dan ajarkan dalam kehidupan saudara. Ya, mau katakan amin. Kenapa? Karena kalau saudara selalu mengingat apa yang dikerjakan dan diajarkan Yesus dalam kehidupanmu, itu keuntungannya yang pertama buat saudara. Katakan buat saya. Kurang beriman, katakan sama-sama buat saya. Apa sih untungnya? Kita buka Amsal pasal yang ketiga, ayat yang pertama, saudara. Amsal pasal yang ketiga, ayat yang pertama. Nanti kita kembali ke kisah para rasul. Amsal pasal yang ketiga, ayat yang pertama. Yuk mari sama-sama baca, 1, 2, 3. Hai, janganlah engkau melupakan ajaranku dan... Nah, stop sampai sini. Apa sih untungnya? Ketika dikatakan, hai anakku, yang anak Tuhan katakan amin. Coba lihat kiri kanannya, itu anak siapa? Itu anak Tuhan juga, saudara. Jangan ketika kesel, ketika ngomel, ketika darah tinggi naik, saudara nyebut dia bukan anak Tuhan. Dasar anak setan. Yang rugi saudara. Suami pulangnya telat, saudara marah-marah. Saudara hakimi dengan perkataan yang sia-sia. Selingkuh lu ya. Pulang malam dari mana aja lu. Lihat saudara. Jangan suka menyangkal apa yang saudara doakan. Suami pergi, saudara bilang, Pak hati-hati di jalan. Tuhan besertamu ya. Amin. Suaminya pergi, pulang kelamaan. Menyangkal doanya. Kemana nih suami? Jangan-jangan. Awas nanti, gua doain ketabrak kereta. Lihat saudara. Kenapa saudara? Karena sering sekali menyangkal. Nah hal-hal seperti itu terjadi kenapa? Karena ajaran Tuhan kita lupakan. Dan yang paling parahnya, hati kita tidak memelihara perintah Tuhan. Kita lebih suka memelihara yang seperti tadi kata kakak WL tadi. Memelihara apa yang ada dalam media sosial. Pelihara tuh perceraian. Pelihara tuh perselingkuhan. Pelihara tuh hal-hal yang negatif dalam kehidupan kita. Yang paling hebatnya, kita renungi, kita resapi, dan kita doakan itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa suami kita akan selingkuh. Enggak apa, aku enggak percaya, lalu kenapa suka dikutuki? Kenapa suka dicurigai? Tapi ibu-ibu di sini kayaknya enggak. Ibu-ibu di sini adalah ibu-ibu yang menjadi tiang doa. Haleluyanya semangat sekali Pak. Nanti konseling Pak. Betul ya saudara ya? Bahwa ibu-ibu di sini adalah ibu-ibu yang harus menjadi tiang doa. Jangan jadi tiang garam. Ya mau katakan amin. Tahu bedanya ibu-ibu tiang doa sama tiang garam? Tiang garam itu selalu lihat ke belakang. Dulu lu janjinya begini. Dulu waktu gua masih langsing lu begini. Dulu aja. Jangan hidup di zaman dulu. Harus hidup di zaman sekarang untuk bisa melihat masa depan yang penuh dengan pengharapan. Ya mau katakan amin. Karena begini saudara, setelah kenaikan Tuhan Yesus, saudara punya tugas bukan untuk memperkaya diri. Setelah kenaikan Tuhan Yesus, saudara punya panggilan bukan untuk memperkaya diri. Bukan saudara. Tetapi setelah kenaikan Tuhan Yesus, saudara punya tugas untuk menerima kuasa Tuhan. Yang setuju katakan amin. Untuk apa kuasa Tuhannya Pak? Nanti kita bahas. Bahas dulu ini. Dan biarlah hatimu memelihara perintahku, saudara. Hatinya harus memelihara apa saudara? Perintah Tuhan. Omongan orang perlu dipelihara enggak? Enggak perlu ngomong kanan kirinya. Kemarin yang ngejelekin gua enggak perlu dipelihara. Amin saudara. Kemarin yang ngutukin saudara enggak perlu dipelihara itu. Biarin lewat. Supaya apa saudara? Ayat yang kedua dikatakan apa? Amsal 3 ayat yang kedua. Yuk baca sama-sama 1, 2, 3. Karena serta yang mau panjang umur katakan amin. Yang mau lanjut usia katakan amin. Tapi poinnya jangan panjang umur lanjut usia tidak sejahtera. Harus sejahtera. Mau panjang umur tapi tinggal dalam utang yang banyak. Setiap hari datangnya debt collector. Udah debt collectornya hitam, botak. Mau saudara? Nggak mau. Pastikan saudara hidupnya itu sejahtera. Yang mau katakan amin.
Kenapa? Karena setelah kenaikan Tuhan Yesus, Tuhan akan mencari para murid yang sungguh-sungguh bisa melaksanakan amanat agung. Yang ngerti katakan amin. Makanya di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama tadi, bisa kembali dalam Kisah Rasul pasal yang pertama. Hai Theophilus, dikatakan dalam bukuku yang pertama, aku dikatakan apa saudara? Menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan. Makanya kenapa sih pendeta suka bilang gini, Bapak Ibu catat firman Tuhan. Karena kalau mendengar firman Tuhan doang cuma 2%. Saudara catat itu naik 8%. Saudara lakukan itu 50% saudara. Jadi kalau saudara cuma dengar doang hari ini, nggak catat dan nggak mencatatnya, tidak mencatatnya hanya mendengarnya saja, cuma 2%. Maka di luar godaan itu lebih gede. Maka nggak heran pulang dari ibadah ribut lagi suami istri. Pulang dari ibadah khawatir lagi memikirkan token listrik. Pulang dari ibadah saudara hidupnya nggak merasakan Tuhan lagi. Lagu-lagu tadi udah nggak tahu lagi kemana. Yang taunya cuma lagu hancur-hancur hatiku. Kenapa saudara? Karena saudara tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ayat yang kedua dikatakan apa? Dalam Kisah Para Rasul. Sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Jadi perhatikan saudara, bahwa ketika Yesus sampai hari ia terangkat, sebelum itu Tuhan telah memberi perintahnya. Oleh siapa saudara? Roh Kudus. Perhatikan, bahwa dalam kehidupan saudara dan saya, ada satu pribadi yang luar biasa yang disebut dengan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, bahwa Roh Kudus itu hanya bekerja kepada orang-orang yang dipilihnya. Waduh, berarti saya nggak punya Roh Kudus? Ada, tapi Roh Kudusnya bekerja nggak? Terserah saudara. Yang ngerti katakan amin. Makanya tadi pasti bilang nyanyi, sebab Tuhan baik, ayo dong, kata KKWL. Saudara nyanyi Tuhan baik, itu hanya begini-gini aja. Ya karena apa? Roh Kudusmu nggak aktif. Tapi kalau saudara nyanyi sambil memuji Tuhan, benar-benar merasakan kebaikan Tuhan. Oh, lagunya jadi beda. Pengertiannya juga jadi beda. Yang ngerti katakan amin saudara. Kebaikan Tuhan bukan tunggu transferan masuk. Kebaikan Tuhan bukan soal saudara sakit disembuhkan, bukan. Tapi kebaikan Tuhan yang saudara alami karena saudara diselamatkan. Kebaikan Tuhan yang saudara alami, saudara memiliki kesanggupan untuk mengatasi setiap problema dalam kehidupan saudara. Jadi jangan salah berpikir tentang Roh Kudus saudara. Bahwa Roh Kudus hadir, Roh Kudus menyanggupi kita untuk melakukan segala sesuatu. Bukan berarti hidup kita seperti jalan tol, baik-baik saja. Enggak. Dalam kehidupan saudara nanti ada jalan yang berlubang, ada jalan yang bergelombang, ada jalan yang sesat saudara. Tetapi itu fungsinya Roh Kudus, menyanggupi kita. Maka dalam bisnis, dalam usaha, dalam pekerjaan, kalau hari-hari ini sepertinya lagi goncang, happy aja. Kenapa saudara? Karena saudara ketika mengandalkan Tuhan, di situ nanti akan ada kesanggupan yang Tuhan berikan. Maka untuk itu penting sekali pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Saudara dan saya adalah rasul-rasul Tuhan di zaman ini. Yang setuju katakan amin. Rasul bukan berdasarkan posisi, rasul berdasarkan fungsi. Jangan sampai nanti saudara tulis nama saudara, bikin kartu nama. Rasul Budi Yono, bukan. Tapi rasul berdasarkan fungsi. Karena itu bagian daripada jawatan, bukan jabatan. Yang ngerti katakan amin. Masuk kita ke ayat yang ketiga, saudara. Ayat yang ketiga, yuk baca sama-sama, 1, 2, 3, kepada mereka. Dan bawah, sebab nah, saudara, kepada mereka, yaitu kepada para murid, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Jadi setelah dia selesai penderitaannya, dicambuk dan segala macam, dia menunjukkan dirinya kepada para murid. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Kenapa nih sih Tuhan lakukan?
Kenapa Tuhan menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai? Kenapa Tuhan menunjukkan dengan banyak tanda yang membuktikan bahwa ia hidup? Karena begini saudara, mentalitas kita sebagai manusia lebih percaya dengan ketakutan, lebih percaya dengan kebobrokan, lebih percaya bahwa kita ini hidupnya susah daripada percaya ketika ada masalah Tuhan sertai kita. Itu mental kita sebenarnya saudara. Saudara lebih takut mana? Punya uang apa nggak punya uang? Bagi dua dulu nih, para nabi dan para rasul. Lebih takut mana Pak, Bu? Punya uang apa nggak punya uang? Hah? Punya uang? Nggak punya uang? Di sebelah sini? Dua-duanya ketakutan. Betul nggak? Tiba-tiba saudara pulang dari tempat sini, cek rekening, ada 20 miliar. Takut nggak? Takutlah, perpuluhannya berapa? Betul nggak? Nggak punya uang. Lebih takut lagi. Bahwa dalam kehidupan kita nih, rasa takut itu sahabat Pak. Jadi Tuhan bilang gini, kesusahan hari ini cukup hari ini. Setuju ya saudara ya? Jadi gak usah terlalu memikirkan kesusahan. Hari ini gak ada beras, happy aja. Nanti ada malaikat Tuhan kirim beras kok. Tapi itu hanya percaya, hanya berlaku kepada orang yang amin. Yang aman mah belum tentu. Betul gak saudara? Saudara sama Tuhan itu hidupnya gak cukup aman. Baca nanti di Amsal. Tetapi pastikan juga ada damai sejahtera. Kalau soal aman mah, enggak bisa. Hidup tuh harus ada damai sejahtera. Aman itu begini, keluar dari zona kenyamanan. Aman itu berarti ada di dalam zona nyaman. Tapi damai sejahtera, mau zona nyaman, mau zona tidak nyaman, dia damai sejahtera. Nah damai sejahteranya itu diperlukan untuk apa? Menahan setiap godaan. Karena dalam di kehidupan ini 3 hal yang menjadi tantangan kita. Keinginan daging, keinginan mata, gangguan hidup. Karena dalam dunia ini semua boleh kita lakukan. Betul saudara? Cuma satu yang nggak boleh kita lakukan. Apa saudara? Apa Bapak Ibu? Sama-sama katakan, dosa. Betul nggak? Pokoknya anak saya tanya, Pak boleh begini nggak? Boleh begini. Nah apapun kamu lakukan boleh. Cuma satu yang nggak boleh. Apa? Jangan lakukan dosa. Selesai. Nah saudara ketika Tuhan katakan begini, sebab selama 40 hari itu artinya genap. 40 hari itu artinya selesai saudara. Hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang apa saudara? Halo, tentang apa saudara? Kerajaan Allah. Ini poin yang pertama. Bahwa dalam kehidupan saudara setelah kenaikan Tuhan Yesus, saudara harus memiliki kehidupan, yaitu hidup yang di dalam mengalami kerajaan Allah. Yang mau katakan amin saudara? Kerajaan Allah itu berbicara pemerintahan Bapak Ibu. Bahwa kerajaan Allah itu berbicara siapa yang memerintah dalam kehidupan saudara dan saya. Dalam dunia ini ada 2 kerajaan, kerajaan setan dan kerajaan Allah. Tapi kalau saudara hidup dalam kerajaan Allah, maka saudara akan memerintah. Waktu Jumat Agung saya sudah khotbahkan di sini. Kita buka dulu Yesaya 9 ayat yang kelima sebagai review sebentar. Nah kerajaan Allah saudara. Emang ada apa dalam kerajaan Allah itu, dalam pemerintahnya itu? Yuk baca sama-sama, 1, 2, 3, seorang, terus, dan, nah saudara perhatikan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, siapa dia? Tuhan Yesus. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Siapa dia? Tuhan Yesus. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Kerajaan Allah berbicara tentang pemerintahan. Bahwa ketika Yesus ada dalam muka bumi ini, dia sedang mencontohkan supaya kehidupan saudara bisa memerintah. Yang mau katakan amin. Apa Pak yang aku perintahkan? Perintahkan perekonomianmu baik di dalam Tuhan. Perintahkan keluargamu penuh dengan damai sejahtera di dalam Tuhan. Perintahkan suami istri tetap rukun di dalam Tuhan. Perintahkan anak-anak untuk takut akan Tuhan. Bagaimana Pak cara memerintahkannya? Ini loh, saudara harus punya nama. Dia disebut apa saudara? Penasehat ajaib. Kenapa rumah tangga cerai? Kenapa selingkuh terjadi? Karena tidak ada nasihat yang ajaib dalam rumah. Istri menasihatin suami bukan menasihatin tapi menghakimi.
Suami kesal. Lu nuduh gua selingkuh mulu, ya udah selingkuh aja. Dituduh nggak dituduh, tetap aja sakit hati. Tapi kalau ada penasehat ajaib dalam kehidupan rumah tanggamu, lihat saudara. Saudara memiliki kerukunan. Anak-anakmu akan takut akan Tuhan. Saudara dalam berbisnis perlu nasihat yang ajaib. Kalau ada nasihat yang ajaib dalam kehidupanmu, maka apa yang terjadi saudara? Kerajaan Allah di muka bumi akan diperluas. Betul saudara ya? Lalu dikatakan sini penasehat ajaib, tapi penasehat ajaib dikatakan di sini adalah Allah yang perkasa. Siapa yang memerintah dalam kehidupan kita? Sering sekali kita menjadi lemah, menjadi minder ketika melihat orang lebih tinggi posisinya daripada kita. Betul? Maka kita akan mengikuti segala kecurangan yang terjadi. Kita dengar kejadian di Cikarang. Untuk bisa memperpanjang kerja, harus dipakai dulu sama bosnya. Harus jalan dulu sama bosnya. Kenapa saudara? Mentalitas yang tidak memiliki Allah yang perkasa sering sekali diperbudak. Dan dia menjalani hidupnya seperti itu, yang paling berbahaya. Kalau kita jalani hidup dengan mental budak sampai seumur hidup, lihat saudara. Rasa sakit selalu ada dalam kehidupan kita. Yang paling bahaya, masa tuanya saudara. Selalu dibayangi dengan trauma dan sakit penyakit selalu ada dalam kehidupannya. Maka no wonder mental kita menjadi drop dan orang banyak hari-hari ini sakit mental, saudara. Kenapa saudara? Karena dia memiliki yang namanya itu satu keperkasaan yang hilang dalam kehidupannya. Maka hari ini saya mau katakan, kalau hidupmu ingin dipenuhi oleh kuasa Tuhan, minta Allah perkasa ada dalam usahamu. Minta Allah perkasa ada dalam rumah tanggamu. Minta Allah perkasa ada dalam setiap aspek kehidupanmu, saudara. Saudara, bahwa Yesus 40 hari dia masih ngiter, masih terus datang kepada para murid. Cuman satu yang dia bilang, yaitu untuk menikmati kerajaan Allah dan kebenarannya. Untuk berkata dan bercerita tentang kerajaan Allah. Makanya dalam khotbah saya selalu bilang, Pak, Bu, ayo cari kerajaan Allah. Artinya begini, capek gak kerja mulu dari pagi, siang, sore? Tapi kan kewajiban, itu memang kewajiban. Tetapi sebenarnya dalam penciptaan, 5 hari Tuhan penciptakan untuk kebutuhan kita. Betul ya Pak ya? Tuhan ciptakan kita di hari yang ke-6. Selesai hari ke-6, apa kita langsung disuruh kerja? Enggak. Bersekutu dulu dengan dia hari ke-7, hari Sabat, saudara. Betapa Tuhan memberi respek, menghargai saudara dan saya. Dan pada hakikatnya saudara, apa yang saudara butuhkan sebenarnya Tuhan telah cukupi. Tetapi kapasitas kita, iman kita kadang gak cukup, saudara. Kalau saya boleh kasih kesaksian. Waktu anak saya selesai ujian kemarin, menjelang libur lebaran, saudara. Dia bilang begini kepada mamanya, Mah, kita liburan kemana? Mamanya cuma bilang apa, saudara? Doalah nak, mau liburan kemana? Kamu kan tahu, kita ini keluarga hamba Tuhan. Tapi ketika istri saya bilang keluarga hamba Tuhan, bukan mengecilkan. Artinya apa saudara? Hidup dalam nilai kerajaan Allah. Anak saya doa, saudara. Dia doa. Lalu mamanya tanya, memang kenapa nak? Iya temanku ada yang pergi ke luar negeri mah, ada yang pergi ke sini ke sana. 3 hari dari anak saya ngomong dan dia berdoa. 3 hari kemudian handphone pendeta bunyi, saudara. Handphone pendeta tuh kalau bunyi isinya cuma berkat, saudara. Kutuknya ditolak dalam nama Yesus. Pastikan handphone saudara juga seperti itu. Segala kutuk, segala cercaan, segala intimidasi harus diputuskan dalam nama Yesus. Diblok saudara. Om kredit, halo, diblok saudara. Benar ya saudara ya? Nah ketika itu terjadi, ditelepon, Pak Pendeta, hari ini bisa ketemu. Ngapain? Mau ngajak makan. Makannya di mana? Pilih-pilih juga saya pikir. Kalau warteg mah gak usah lu ajak, aku juga bisa. Diajak saudara makan seafood di daerah Kebun Jeruk. Diajak makan, cuma bilang gini, Pak liburan nanti kemana? Oh belum tahu Pak, saya bilang begitu. Bapak kemana sama keluarga? Oh kita mau ke Bangkok. Oh ya silakan pergi. Saya bilang dalam hati, ngapain lu nanya gitu mau pamer? Dalam hati hanya boleh lewat. Begitu saudara? Pokoknya puasin dalam hati, jangan sampai keluar. Betul ya? Nah ketika begitu, dia lalu ditanya, oh kita ke Bangkok. Oh kalau Bapak kemana? Dia tanya. Oh paling saya dari rumah ke Alfamidi, udah bahagia. Saya bilang begitu saudara, paling ke Alfamidi, gandengan tangan sama istri, ajak anak-anak, nanti mereka beli apa? Paling habis 100-200 ribu lah. Bapak bercanda aja, dalam hati saya, lu yang bercanda. Keluarga hamba Tuhan, ditanya, dia bilang dia pergi ke luar negeri. Lalu dia bilang gini, Pak mau nggak ikut saya ke Bangkok? Dia bilang begitu. Istri saya sebelah saudara, itu ada makanan banyak, jadi nggak selera makan.
Waktu dia bilang, oh enggak ikut saya ke Bangkok. Istri saya langsung WA, "Pak, kalau cuma papa doang yang pergi, jangan ya. Kalau kita berdua doang juga jangan." Baik mah, konfirmasinya apa mah? Kalau kita sekeluarga diajak baru pergi. Tuh. Itu tiang doa, saudara. Istri itu walaupun bawel, mulutnya penuh kuasa. Kalau saya bertobat, kalau misalnya istri saya ngomong gimana, saya marahin. Enggak, saya dengerin. Sampai saya menikmati. Saya sampai lihat bibirnya, saudara. Papa tuh ya memang sambil dia ngomong saya liatin bibirnya. Habis dia ngomong bibirnya, saya lihat pipinya, saudara. Tembem, saudara. Habis itu saya tersenyum. Kenapa sih ketawa, Pak? Enggak, makin cantik kok, Mas. Supaya kalau udah jatuh jangan ketimpan tangga, Pak. Saya katakan seperti itu. Lah kan istri kita, masa kita kutuki? Dasar istri nggak punya otak. Yang rugi siapa? Saudara. Jalan sama yang nggak punya otak. Dasar istri nggak tahu diri. Yang rugi siapa? Kita. Makanya kerajaan Allah berbicara tentang kuasa, saudara. Nah ketika dia bilang begitu, Bapak mau ikut nggak? Wah, saya Pak, bukan sama keluarga. Langsung bilang, mau. Nggak lama saudara, itu minggu pertama saya ingat banget, hari Minggu. Waktu 5 menit lagi. Mari kita tutup dalam doa. 10 menit, makasih ya. Saya senang banget, sini 5 menit, sini 10, sebelah sini. Unlimited, dia bilang begitu saudara. Ya, nah singkat cerita saudara, akhirnya saudara, berangkat kita ke Bangkok. Perlu duit? Nggak perlu. Apa yang perlu? Nilai kerajaan Allah. Saudara tinggal ucapkan. Jangan dilihat dengan mata secara jasmani. Jangan lihat dengan mendengar dengan telinga jasmani. Kita nggak akan bisa sanggup. Setuju? Setuju saudara? Saudara yang belum punya rumah hari ini. Saudara nggak akan pernah sanggup bilang. Beli rumah nggak mungkin. Malang hidup kita. Melangkah saudara. Nanti bagian Tuhan. Nah jadi ketika kita berbicara tentang apa yang harus kita lakukan setelah kenaikan Tuhan Yesus. Biar cepat ya saudara ya, karena udah dikasih waktu. Takutnya mic-nya dimatiin. Nah kita masuk dalam Kisah Rasul saudara. Masuk lagi dalam Kisah Rasul. Nah alam perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, nanti saudara renungkan di rumah. Kisah Rasul pasal yang pertama tetap ayat yang ketiga. Nah sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi saudara perhatikan, berulang-ulang. Artinya begini, sampai sekarang juga coba yuk berulang-ulang untuk bisa melihat Yesus secara rohani. Berulang-ulang yuk untuk bisa apa? Berbicara tentang kerajaan Allah dalam hidupmu. Kalau ada organ tubuh yang rusak, organ tubuh yang sudah nggak bisa lagi diperbaiki, ngomong, Tuhan tolong kasih jantung yang baru. Tuhan kasih lambung yang baru. Jangan minta sembuh tuh saudara. Kalau sembuh nanti sakit lagi. Minta yang baru. Emang bisa Pak? Pikirin sendiri. Siapa yang menciptakan saudara? Saudara kalau mobilnya tabrakan, pilih mobil baru, apa mobilnya itu diperbaiki? Halo? Mobil baru apa diperbaiki? Baru. Betul nggak saudara? Yang menciptakan saudara siapa? Kalau Tuhan yang menciptakan saudara, minta sama sang pencipta. Jangan minta sama dokter, apalagi sama saya. Nggak akan ter-request saudara. Minta sama Tuhan. Yang mau katakan amin? Ayat yang keempat, bisa cepat. Yuk baca sama-sama. Pada suatu hari, ia dan menantikan, yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Nah perhatikan saudara ayat yang keempat. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka. Berbicara makan itu berbicara hubungan. Yang ngerti katakan amin. Berbicara makan itu berarti berbicara tentang keluarga, saudara. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Kenapa dilarang meninggalkan Yerusalem? Karena di Yerusalemlah Tuhan pertama kali menyabarkan kebenaran. Di Yerusalem berbicara tentang keluarga. Saya mau katakan, sesibuk apapun, sehebat apapun pelayananmu, tapi kalau keluargamu hancur, maka pelayananmu hoax, saudara. Nggak bisa. Saya setiap pelayanan saya pastikan dulu, istri dicium marah enggak, anak-anak dicium marah enggak. Kalau mereka misalnya penuh dengan sejahtera, baru saya melangkah. Benar saudara. Jangan menjadi gagah di luar, tapi gagal dalam rumah tangga. Ya, karena itu kesaksian dalam kehidupan kita. Demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Ayat yang kelima.
Yuk, nah ini poin penting saudara. Tadi poin yang pertama, miliki nilai kerajaan Allah. Poin yang kedua saudara, setelah Yesus naik ke atas surga, Tuhan mau gini, perhatikan keluargamu. Keluarga secara biologis maupun keluarga rohani. Ya, yuk baca sama-sama, 1, 2, 3, sebab. Nah, sebab Yohanes membaptis dengan air. Kata dengan juga dalam bahasa aslinya itu dalam air. Lalu dikatakan, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dalam Roh Kudus. Artinya begini saudara, bahwa dalam kehidupan kita setelah Yesus naik ke atas surga, Tuhan mau kita tidak hanya dikuduskan, tidak hanya dibersihkan, yaitu dibaptis dalam air. Tetapi Tuhan mau juga saudara mengalami kepenuhan daripada Roh Kudus. Yang mau katakan amin. Ketika saudara dipenuhi oleh Roh Kudus, berada di dalam ruang lingkup Roh Kudus, maka apa yang terjadi? Perbuatanmu, tindakanmu itu selaras, yaitu apa? Mencerminkan kerajaan Allah, mencerminkan kebenaran Tuhan, itu terrealisasi dalam kehidupan saudara. Ayat yang ke-6 dikatakan apa saudara? Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Lihat saudara. Kalau orang dalam ketakutan, kalau orang dalam kepanikan, kalau orang dalam posisi mau ditinggalkan, sering sekali pertanyaan-pertanyaan diberikan nggak nyambung. Kalau tadi kita baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-5, itu Yesus selalu berbicara tentang bagaimana mereka memiliki ketangguhan, kehebatan. Tetapi para murid bilang begini, Tuhan maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Kalau saudara nanti perhatikan ayat demi ayat, pertanyaan daripada para murid itu nggak nyambung. Harusnya para murid bilang gini dong, Tuhan gimana nih kerajaan Allah bisa ada dalam kehidupanku? Gimana supaya kami dipenuhi oleh Roh Kudus? Tetapi yang dia mau apa? Pertanyaan dalam kepanikan, ketakutan. Tuhan mau nggak memulihkan? Lalu apa jawab Tuhan kepada mereka? Ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Engkau? Lihat. Tuhan langsung potong jawabannya. Udah lalu diam aja. Urusan memulihkan Israel itu urusan Bapa. Soal waktunya kapan, soal namanya itu untuk mengetahuinya masanya kapan, itu bukan urusan kamu. Urusan kita hari ini adalah bagaimana hidupmu dipenuhi oleh Roh Kudus. Bagaimana hidupmu berada dalam pimpinan daripada Roh Kudus. Maka di ayat yang ke-8 Tuhan katakan begini saudara. Yuk baca sama-sama 1, 2, 3, tetapi dan poin yang ketiga yang saudara ingat. Setelah kenaikan Tuhan Yesus, Tuhan mau saudara memiliki komunikasi yang benar kepada Tuhan. Jangan sampai nggak nyambung. Ya, yang tadi ayat yang ke-7. Yang artinya taati apa yang Tuhan perintahkan. Hidup dalam kepekaan akan suara Tuhan. Sampai akhirnya ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa. Kapan? Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, kata kuasa di sini adalah dunamus. Untuk melakukan parakletos, yaitu untuk memuridkan, saudara. Nah, dunamus di sini saudara adalah kesanggupan untuk apa? Memerintah. Kapan kita bisa sanggup memerintah? Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Artinya begini, saya jelaskan sebentar ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kuasa untuk apa, Pak? Kuasa untuk hidup menyangkal kedaginganmu. Kuasa untuk hidup di dalam buah roh, saudara. Nah, kuasa ini saudara terima kalau Roh Kudus turun. Nah, Roh Kudus kalau turun itu seperti apa sih, Pak? Seperti lidah-lidah api? Iya, itu dulu waktu Pentakosta di loteng atas. Roh Kudus yang ada dalam diri saudara sekarang sudah turun dalam kehidupanmu. Sekarang tinggal merealisasikannya dalam kehidupanmu. Nah, di dalam Roh Kudus itu simple saudara. Bukan soal bahasa rohnya yang kencang. Bukan soal mengikuti 10 hari doa Pentakosta. Bukan. Percuma saudara ikut doa 10 hari Pentakosta tapi tidak ada perubahan dalam kehidupanmu. Percuma saudara ikut 10 hari Pentakosta tetapi nggak ada kuasa Tuhan yang terrealisasi dalam kehidupanmu. Tetapi yang Tuhan mau adalah ketika Roh Kudus itu turun, saudara memiliki kesanggupan. Artinya Roh Kudus turun itu bagaimana, Pak? Ketika Roh Kudus turun, maka Galatia pasal yang ke-5 apa yang ke-6 itu terjadi. Yaitu buah roh. Saudara punya damai sejahtera, saudara punya kasih, saudara punya sukacita, saudara punya kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, bahkan sampai penguasaan diri. Tujuannya apa? Di ayat itu dikatakan,
Tidak ada satu hukum pun yang menentang hal-hal itu, dikatakan. Saudara tangkap ya? Boleh dikeluarkan sebentar Galatianya, pasal yang kelima, ayat yang ke-23 kalau nggak salah. Ya, yuk baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Lanjut, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada. Saudara paham? Ketika dikatakan tidak ada hukum tentang hal-hal itu, artinya begini. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, maka dia tidak berada dalam hukum Taurat. Dia tidak ditentang oleh hukum apapun. Tidak ditentang dengan jangan berzina, jangan mencuri. Kenapa? Karena dia sudah melakukan buah roh itu. Hidup dalam damai sejahtera, hidup dalam kasih, hidup dalam kemurahan. Orang kalau hidup dalam kasih, dia nggak akan selingkuh. Kenapa? Dia akan berpikir begini, gue udah punya istri, ngapain gue harus sakiti? Nah orang kalau punya kelemah lembutan, kesabaran, dia bisa menguasai dirinya. Makanya poin terakhir penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Makanya kalau tidak ada hukum tentang hal itu, maka saudara memiliki kuasa. Makanya tadi saya katakan, mau seperti apapun pimpinanmu, kalau engkau dipenuhi oleh Roh Kudus, pimpinan kita akan sungkan. Yang ngerti katakan amin saudara. Itu buah roh, yang artinya untuk membentuk karakter. Tetapi satu lagi dalam Roh Kudus, ada karunia. Karunia memberi, karunia nasihati, karunia berbahasa roh. Nah dua-duanya ini berjalan. Ketika saudara berjalan ini, maka saudara dipenuhi kuasa. Makanya nanti kalau saudara baca Kisah Rasul 1, 2, 3, 4, 5 dan selanjutnya, itu berbicara tentang yang namanya itu ketika para murid itu hidup berkumpul bersama-sama, berdoa dengan sehati, rukun bersama-sama, itu artinya apa? Mereka sedang mempraktekkan Roh Kudus. Nah ketika mereka mempraktekkan, baru Roh Kudus itu turun di lidah apinya. Saudara tangkap ya? Tangkap nggak saudara? Jadi enggak begini, Roh Kudus turun, baru saudara jadi baik. Bukan begitu. Tapi saudara baik dulu. Berubah dulu, baru nanti dia bergaul kepada saudara. Yang tangkap katakan amin. Yang tangkap katakan amin. Simple, contohnya begini. Kalau kita tadinya berandalan, nggak ada yang mau terima kita. Tapi ketika kita mulai berubah, kita mulai bertobat, itu orang akan dekat sama kita. Betul nggak saudara? Orang-orang baik akan dekat kepada kita. Kepercayaan akan datang kepada kita. Berkat akan datang kepada kita. Kenapa? Karena kita sudah menguasai diri kita. Nah, ketika Roh Kudus turun, maka kita akan berkuasa. Kamu akan menerima kuasa. Kapan? Ketika Roh Kudus turun. Nah, ketika saudara bergaul dengan Roh Kudus, maka kuasa itu Tuhan berikan. Kesanggupan. Untuk apa? Untuk memerintah dalam kerajaan Allah. Dan poin yang terakhir saya mau katakan. Setelah kenaikan Tuhan Yesus, saya mau katakan. Tinggal di dalam pimpinan Roh Kudus. Yang mau katakan amin. Saudara, apapun permasalahan hidup saudara, kalau saudara tinggal dengan pimpinan Roh Kudus, saudara akan memiliki kuasa, kesanggupan bayar listrik, kesanggupan bayar cicilan, lebih daripada itu saudara, kesanggupan untuk melakukan amanat agung. Yang tangkap katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama-sama saudara.